seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini luar biasa sekali karena sesuai dengan Hari Rabu Abu, menandai kita masuk ke masa retret agung 40 hari 40 malam. Disebut retret agung karena masa ini adalah masa yang mempersiapkan diri, rangkaian pertobatan kita, menyongsong Paskah sebagai peristiwa terbesar, hari raya terbesar umat Kristiani dalam sepanjang sejarah peristiwa keselamatan. Dalam bacaan-bacaan yang dibacakan tadi sudah jelas apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita, bahwa masa pantang dan puasa ini adalah masa pertobatan kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Maka pantang dan puasa kita itu bukan kewajiban semata-mata, tetapi merupakan pertobatan yang nyata, pertobatan yang signifikan, dan pertobatan yang relevan bagi diri kita. Jadi relevan bagi diri kita, signifikan bagi dunia. Nah, ini disampaikan oleh kitab Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Jadi syarat orang untuk berbalik kepada Allah atau pertobatan kepada Allah itu adalah dengan mempersiapkan hati. Hari ini adakah hati kita untuk pertobatan? Untuk menyongsong Paskah yang menjadi peristiwa terbesar. Bagi umat Kristiani, Paskah itu adalah peristiwa terbesar. Mengapa? Karena Paskah menurut orang Kristiani adalah pembebasan kita dari belenggu dosa. Sedangkan menurut orang Yahudi adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kalau umat Kristiani, pembebasan dari perbudakan dosa. Kalau perbudakan manusia itu adalah hal yang umumnya adalah sesuatu memang tidak berperi kemanusiaan. Tetapi ada sesuatu hal yang membuat manusia lebih tidak berperi kemanusiaan, adalah dosa. Karena akibat dosa ini manusia bisa
melaksanakan hal-hal yang jahat kepada sesama manusia dan kepada segala makhluk hidup dan bahkan alam ciptaan. Ya. Kita tahu kalau manusia itu memiliki akal budi. Kalau dia tidak punya hati, ya, dia buat bom nuklir atau bom atom, lalu dia membinasakan. Bukan hanya yang dibinasakan manusia. Kita tahu Hiroshima dan Nagasaki itu, ya, sampai sekarang pun masih menjadi puing-puing dan tidak ditinggali. Katanya hanya kecoa saja yang ada di sana. Semua makhluk hidup itu tidak bisa karena ada radioaktif. Radioaktif itu adalah semacam radiasi. Jadi kalau orang terkena radioaktif itu tidak lama hidupnya. Ya, penyakitnya aneh-aneh. Kalau orang kampung bilang kesurupan. Kalau kena radioaktif itu ya model begitulah. Nah, jangan-jangan di sel kita ada yang kena radioaktif. Kalau kena radioaktif itu dia tidak pergi. Walaupun dia Kristiani itu dia tidak mau pergi ke gereja. Mau ada eksorsisme, itu harus lapor kepada uskup dan nanti uskup menugaskan imam untuk mengusirnya. Nah, kalau kita mendoakannya saja begitu. Ya begitu. Jadi kalau orang kena radioaktif itu, kalau orang kampung bilang orang gila, stres. Jadi radioaktif itu, ya, bukan hanya gila dan stres. Kulit bisa melepuh, ya. Kemudian timbul berbagai macam penyakit. Penyakit ini sembuh, penyakit itu tidak sembuh. Nah, itu radioaktif. Jadi kalau misalnya terjadi perang sekarang Ukraina dengan Rusia, lalu tiba-tiba Rusia meledakkan bom nuklirnya, jadi yang bukan hanya menderita itu adalah orang Ukraina saja. Orang Rusia ini juga bisa kena radioaktif. Jangankan orang Rusia, ya. Saya ingat kata kakek saya dulu, mereka gatal-gatal katanya ketika bom Hiroshima dan Nagasaki itu diledakkan di Jepang. Kena udaranya, tempiasnya saja, gatal-gatal mereka. Koreng. Nah, itu jangan-jangan orang Kalimantan hidup radioaktif itu, ya jadi beginilah dia. Ya. Jadi itu terjadi. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Yoel. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa. Puasa itu adalah salah satu cara bertobat. Jadi kalau orang berpuasa itu, kalau bagi orang yang bukan beriman, dia berpuasa untuk mencari ilmu katanya. 7 hari 7 malam berpuasa. Ya. Puasa mutih, puasa macam-macam. Tapi puasanya bukan didasarkan pada pertobatan, mencari sesuatu. Itu berbeda. Puasa kita adalah puasa untuk pertobatan. Makanya puasa kita itu 24 jam tidak ditetapkan waktunya kapan bapak-bapak mau berpuasa. Ya. Berpuasa ya tidak makan, tidak minum. Tetapi dalam ketentuan tadi yang disampaikan adalah ya, bisa makan sekali kenyang. Ya kan? Dalam 24 jam makan sekali kenyang. Atau bisa makan ya 2 kali sehari tapi dikurangi porsinya. Misalnya 1 piring jadi setengah piring begitu. Nah, itu maksudnya adalah untuk menciptakan rasa solidaritas kepada diri kita, sesama kita, dan sebenarnya puasa itu diperuntukkan adalah demi pertobatan kita kepada Tuhan Allah. Berikutnya dengan menangis dan mengadu. Siapa sih yang bisa menangis dan mengadu kepada Tuhan Allah? Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kalau kita ingin curhat dengan Tuhan itu kan dengan doa. Kita ingin berbicara dengan Tuhan dengan doa. Jadi bukan dengan WA. Ya kan? Sudah berdoakah hari ini tiba-tiba ada doanya di WA kita? Kalau tidak kita doa, hanya kita baca, itu bukan doa. Doa itu adalah berbicara, satu-satunya sarana komunikasi dengan Tuhan Allah. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan Tuhan Allah, itu melalui doa. Tuhan hanya sejauh doa. Ya, bahasa Indonesianya 3 huruf. Doa, D, O, dan A. Ya kan? Damai, lalu omong, lalu amin. Damai dulu hati kita. Adakah orang berdoa lalu panas-panas hatinya? Ya, kan tidak mungkin. Jadi damai dulu yang kita minta. Ya kan? Anak domba Allah, ya, kasihanilah kami. Anak domba Allah, berilah kami damai. Jadi damai. Jadi damai dulu. Karena begini,
Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita, tidak berdamai dengan orang lain, tidak berdamai dengan Tuhan Allah, kita tidak bisa doa. Kalau orang dendam itu sulit untuk doa. Doa dia lupa lagi. Mungkin lupa sesaat lah. Tapi ketika dia lihat lagi orang itu, dia mulai panas. Jadi damai. Ya, enggak tahu di Indonesia bisa 3 huruf doa. Lalu omonglah. Masa orang doa, omongnya bisa pakai apa? Bisa pakai suara, bisa pakai di dalam hati. Banyak orang berkata kalau yang diomongkan itu kuat-kuat, ya, bisa didengar orang itu doanya mujarab. Enggak begitu. Ya, nanti ada ketentuan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi kan. Nah, kemudian amin. Amin itu ya. Ya Tuhan, kan begitu. Amin itu hanya bisa kita jawab ketika doa. Menutup doa kita, amin. Amin itu artinya ya atau benar. Ya. Tapi hanya untuk Tuhan. Misalnya sering orang agak keliru. Nanti anak ini bisa jadi presiden, amin. Itu bukan doa, itu hanyalah harapan. Ya kan? Beda lagi kalau misalnya kita berdoa, semoga anak yang dilahirkan ini akan menjadi presiden. Ya, semoga Tuhan mendengarkannya. Amin. Nah, itu boleh. Kan doa tuh. Jadi kalau kita berbicara itu belum tentu itu berdoa. Nanti ada salah. Orang tak ngomong bahasa apa lalu dianggap berdoa kan? Kejadian. Nah, ada kejadian tuh di salah satu daerah. Tujuannya dia menutup siaran televisinya. Jadi orang pikir itu doa. Ya itulah tadi. Jadi doa itu berbicara kepada Tuhan Allah. Ya. Nah, lalu koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, mengoyakkan hatimu itu artinya benar-benar kita, ya, hati kita yang terbungkus oleh rasa dendam, rasa marah, ya, itu kita koyakkan, karena hati kita itu yang suka tertutup oleh dosa itu. Jadi kalau orang tidak punya hati, dia tidak akan bisa menerima firman dan sabda Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka Nabi Yoel mengajak kita untuk mengoyakkan, ya, mengoyakkan hati kita dan jangan pakaian kita. Untuk apa kita mengoyakkan pakaian kita? Ya, misalnya orang habis, mohon maaf, misalnya keluar dari penjara, lalu semua pakaian yang di penjara itu dibakar, dihamburkan ke sungai, mandi ke sungai. Ya, tidak ada gunanya. Lebih bagus pakaian itu disumbangkan kepada saudara-saudara atau saudari yang ya. Misalnya pulang dari tempat ini karena ada kawan yang tidak punya baju, sumbangkanlah, kan begitu. Daripada bawa baju 2 tas, ya kan? Toh tas sampai di rumah pun tidak juga dipakai lagi. Apalagi yang ada nomor-nomornya kan bisa. Baju yang ada nomornya. Ya, dulu ngetren tahun 90-an pakai baju orang-orang di tahanan. Grup band itu ada. Wah, ngetren lah pakai itu kan, bajunya garis-garis kan. Kan tidak begitu juga bajunya. Dan berbaliklah kepada Tuhan. Kata berbalik ini adalah kita tetap mengikuti kehendak Tuhan Allah. Ketika kita tidak berbalik kepada Tuhan Allah, apa yang terjadi? Kita berbalik kepada materi, kita berbalik kepada orang, kita berbalik kepada dunia ini, kita berbalik kepada iblis, kita berbalik kepada hawa nafsu kita. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah kebinasaan, kesesatan, dan yang tragis adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu, ya, yang tidak bisa berjumpa dengan Allah. Jadi kalau orang misalnya ke neraka itu sebenarnya tidak bisa berjumpa dengan Allah. Itu adalah kesengsaraan yang luar biasa. Orang berjumpa dengan Tuhan Allah, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Apa akibatnya? Sama seperti iman Thomas kan? Thomas tak bisa berjumpa dengan Tuhan Allah, gelisah dia. Lalu dia bilang, jika aku tidak bisa mencucukkan, ya, jariku
dan memasukkan tangan ke lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Nah, ini nanti panjang ceritanya ya. 8 hari kemudian Yesus menampakkan kepada ke-12 murid. Mana ada sempat Thomas bilang mau masukkan lagi itu, langsung dia bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, itu kesengsaraan Thomas. Kok saudara-saudariku ini dilihatkan oleh Yesus? Kok aku dilewati? Kan gitu. Nah, sama pada hari ini, hari Rabu Abu menandai masa pertobatan kita. Kemudian, ya, Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ini adalah semacam peribahasa, ya. Sampai Allah menyesal. Ini kan ungkapan manusia saja, Nabi Yoel. Ya. Ingat, Allah tidak pernah menyesal menciptakan kita. Kitalah yang menyesal mengapa kita meninggalkan Allah. Nah, itu. Sama seperti Adam dan Hawa, akhirnya penyesalan tiada taranya. Tinggal di surga di Taman Firdaus tidak mau. Gara-gara buah, ya, buah bulat itu kan. Jadi gara-gara buah itu lalu dia berdosa. Ya. Padahal semua buah di taman ini boleh kau makan, tapi satu buah di tengah-tengah itu sekali-kali kau tidak boleh makan. Kalau kau makan, kau akan mati. Allah sudah memberikan peringatan, tetapi manusia selalu melanggar itu. Mengapa? Karena manusia sering digoda oleh dunia, apalagi digoda iblis, hawa nafsu. Allah, katanya kan, enaklah kau tinggal di sini, katanya, ya kan, bisa makan semua buah di sini. Enggak, satu buah ini tidak boleh karena dilarang Tuhan. Oh, buah itu yang nyaman. Kalau kau makan buah itu, kau akan sama seperti Allah, katanya. Ya kan? Sama seperti kita dirayu-rayu, ya, dirayu-rayu. Tidak tahan nih, gitu kan? Dah lama tidak lihat istri, tidak apa-apa, kan? Itu kan rayuan. Ya, nanti habis itu boleh bertobat kepada Tuhan Allah. Itulah rayuan dosa. Ya, dosa itu menguntip, mengaum-ngaum. Nah, itulah yang kita harus, ya, kalahkan pada masa retret agung ini. Nah, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi pada masa 40 hari ini kita diminta untuk berkurban, beramal. Kalau biasa ngerokok satu hari, tidak ngerokok, lalu uangnya kemana? Diberikan untuk amal dan kurban. Begitu maksudnya. Ya, tidak ada sih melarang orang merokok pada masa pantang dan puasa ini. Tetapi apakah kita dengan kita merokok kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Ya kan? Kalau misalnya merokok itu 1 slop, ya kan? Kita kurangi setengah slop. Itu udah berapa? Ya? 1 bungkus, setengah bungkus bisa. Ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi itu kan, ada dogma tertentu dari gereja tertentu tuh. Kalau kita merokok itu, ya kan, membakar, ya kan, firman dan sabda Tuhan, bait suci Allah, katanya. Lebih keras lagi ekstrim. Dia tidak seperti itu. Merokok itu kan adalah kebiasaan manusia. Tetapi merokok juga bisa menyebabkan, ya, penyakit, impotensi, sesuai dengan yang dirokok itu kan. Jadi begini, dosa ini kan bukan saya mau ilustrasikan seperti merokok. Udah diperingatkan itu dosa, masih, ya kan? Masih orang mau coba-coba begitu. Mengapa? Karena itu tadi, kita tidak mengoyakkan hati kita kepada Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Nah itu, ya, Nabi Yoel mengingatkan bangsa Israel untuk apa? Ya, untuk meniupkan sangkakala di Sion. Bunyi sangkakala itu, ya, ada lagu. Kala bunyi sangkakala ku ada. Jadi katanya, ya, sangkakala itu kan ditiupkan oleh malaikat. Kalau dalam kitab Wahyu itu ada 7 sangkakala. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh.
Jadi bunyi sangkakala. Beberapa waktu lalu di Jerman ada katanya bunyi sangkakala, bunyi dari angkasa. Tidak tahu bunyi apa tuh, ya. Orang bilang mau kiamat, enggak juga begitu. Jadi enggak model begitu. Nah, lalu ya, kumpulkanlah bangsa ini. Pada hari ini harusnya kita berkumpul. Makanya di dalam gereja Katolik itu ya, kalau tadi saya menerima abu 5:30. Karena mau ngasih abu di sini kan tidak mungkin saya tidak terima abu dulu. Pak Andre bilang tidak bisa Pak hari Kamis. Biasa bisa sih sebenarnya. Cuman ya karena ada kegiatan katanya. Oke lah, ya kan. Jadi 5:30 di Kapel Antonius. Ya. Ini berdurut-durut ada di Keluarga Kudus 5:30. Kalau di paroki kami jam 6 sore. Ya, nanti ada yang jam 12 siang juga. Ya. Jam 6 pagi, jam 12, jam 6 sore. Mengapa orang harus menerima abu? Itulah gunanya ya, kita mendengarkan bunyi sangkakala. Hari ini Rabu Abu. Terima abu. Ya. Lalu berkumpullah kita. Kuduskanlah jemaah. Jadi pada hari Rabu Abu ini kita mau dikuduskan ya oleh firman dan sabda Tuhan. Maka nanti dalam penerimaan abu itu kan semua orang kan silakan untuk menerima abu tanpa melihat denominasinya. Apa formanya? Ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu formanya. Ya, memang ada forma yang pertama, ya kan, dari abu akan kembali menjadi abu. Tetapi ya ada forma yang kedua, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita ini ya kurang bertobat dan kurang percaya kepada Injil. Mengapa? Karena itulah maka perlu adanya masa ya, prapaskah untuk bertobat dan percayalah kepada Injil. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mazmur dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Jadi kalau lagu tadi yang kita nyanyikan secara Latin, Kyrie eleison itu, Tuhan kasihanilah kami itu kan, Tuhan kasihanilah kami. Ya, dijawab Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Ya. Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Inilah makna yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mendapat ya belas kasih Allah, kita harus meminta itu, Tuhan kasihanilah kami. Ya. Kalau kita tidak meminta belas kasih Allah, ini yang dimaksud dengan Yoel ini. Ya. Nah, dalam makna-makna liturgi Katolik itu dijelaskan. Nah, mengapa Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya? Ini kan bahasa-bahasa Yoel. Yoel mengingatkan bangsanya. Karena ingat apa yang terjadi di padang gurun. Ketika bangsa Israel itu ya bersungut-sungut. Padang gurun itu panasnya minta ampun. Saya lihat di Kapel Susteran itu orang ngampar ya pasir itu malam-malam supaya tidak panas Pak. Oh iya. Apalagi di padang gurun kan. Berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Ya dikasih tiang awan gitu. Masih bersungut-sungut bangsa ini. Ya kan? Dikasih mana dari surga, dikasih burung puyuh, masih gak bersungut-sungut. Kurang apa lagi? Di Meriba begitu juga. Minta air, kasih air. Ya kan? Aneh-aneh lah permintaannya. Ujung-ujung mendesak Iman Harun. Oh lama nih Musa mati nih di atas gunung katanya. Udahlah, buatlah anak lembu emas. Dibuat anak lembu emas. Lalu kata Allah, lihatlah bangsamu itu yang tegar tengkuk. Lalulah Musa yang marah kan. Loh batu tangan tua itu digilingnya dengan anak lembu emas, diminum ribuan. Nangis juga Musa menyesal. Musa naik lagi. Dah kau pahat sendirilah kata Tuhan Allah. Sekali tertulis tetap tertulis. Ujung-ujung Musa yang memahat sendiri kan. Loh batu itu.
Nah, ini sebenarnya ketegaran tengkuk manusia itu menjadi-jadi. Yoel ingin mengingatkan bahwa bangsa yang tegar tengkuk, ya, itu sudah mendapat ganjaran, dan kita sebagai umat Kristiani jangan sampai kita meneladan contoh yang buruk. Jadi banyak yang bertanya, mengapa kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, kakak ibu itu ya, itu kan menceritakan tentang bagaimana manusia itu berhitung-hitung dengan Tuhan Allah, berhitung-hitung ya. Ya kan? Kalau aku misalnya derma sekian Tuhan Allah perpuluhan, aku dapat amal segini kan? Tidak bisa. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah sepantas dan selayaknya. Ya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, pada bacaan kedua, saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Ya, begitu. Jadi kita mendengarkan bacaan pada hari ini menasihati kita. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tadi doa, damai. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita bisa berdamai? Mohon maaf misalnya, kita misalnya sekarang, ya, kita tak damai dengan istri kita. Teleponlah, WA lah, I love you ma, mohon ampun, kan begitu. Kan tidak bisa kan? Nah, ini malah nantilah pulang ke Plaza lagi. Waduh, itu bukan damai namanya. Berdamai itu gampang diucapkan tapi sulit diwujudkan. Ya. Maaf sih mudah, ampun sulit katanya. Melupakan no katanya. Wah, itu susah jadinya. Damai itu artinya benar-benar dia ya mengucapkan kata damai, lalu dia memohon maaf karena ada penyesalan, ya kan? Lalu ada pertobatan dan dia mendapat pengampunan. Jadi tidak mungkin kita mau dapat pengampunan tidak berdamai. Ya. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini kutipan yang sering membuat orang agak nyeleneh, orang Kristen. Oh, enggak apa, dosa kita kan udah diampuni oleh Yesus Kristus. Berdosa sebanyak-banyaknya tetap enggak kita masuk surga. Oh, enggak ada kayak gitu, itu teologi sesat tuh. Sering orang ngutip begitu karena dibenarkan oleh Allah. Tidak begitu. Kita dibenarkan oleh Allah karena Kristus, korban perdamaian untuk kita ini. Ya. Kalau tidak, kita tidak akan mungkin sampai ke hadirat Allah. Dan kita tidak menjadi berkat, kita menjadi kutukan. Ya. Kutukan bagi orang lain. Sekarang kan kita ini atau bapak-bapak sekarang menjadi kutukan bagi keluarga kan? Kesialan bagi keluarga. Ya, mohon maaf misalnya ada yang tidak mau mereken atau ada yang tidak mau ngaku, ya kan? Kemana bapaknya? Kerja. Kemana bapaknya? Cari duit. Kemana suaminya bu? Oh, kerja di luar negeri, di Holland. Holland itu mana? Ya kan? Holy Land kali. Ya kan? Ya Holy Land, di tempat ini kan Holy Land, tanah suci. Mungkin banyak yang berpikir masuk di tempat ini mau diapakan? Sebenarnya kan mau dikuduskan oleh Tuhan Allah melalui perantaran negara, melalui perantaran manusia, lalu dibina. Ada dua, mau dibina, oke, dibinasakan, oke. Kata dibinasakan, ya tadi saya dialog dengan Pak Agus, biarpun gereja di depan mata, dia lewat-lewat ya, paling dia pergi ke sana, pergi ke sini. Mau masuk susah, ya kan? Nanti keluarnya sulit, katanya. Ya, kalau udah masuk ke rumah Tuhan, keluarnya ya tidak akan lagi diterkam oleh iblis. Tapi kalau tidak pernah masuk, ya susah. 80 orang ini palinglah maksimal 70 Pak, ya kan? Survei kecil-kecilan dengan Pak Agus. Wih, saya bilang. Ya, jumlah 80. Tapi katanya anak-anak Tuhan yang masuk sini Pak 80 aja Pak, enggak nambah enggak kurang. Iya kah? Oh, berarti ya 80 katanya. Ya, kurang lah Pak dari 10%. Oh, enggak bisa. Kalau 10 perintah Allah, 10 perintah Allah. Ya kan? Enggak. Bukan masalah satu orang domba tersesat pun dicari oleh Tuhan Yesus ya. Nah itu, maka tugas-tugas kita pada masa Prapaskah ini, ingatkan kawan-kawan kita, anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis,
untuk datang ke gereja ini bukan tujuannya diomel. Apa gitu nih, datang pun diomel. Ya. Doa itu doa diomongkan lah. Mau damai dengan orang itu pasti doa dan omong. Masa kita damai dengan orang lalu kita tidak mau ngomong, tidak mau komunikasi, putus hubungan? Tidak bisa. Ya kan? Maka kita lihat ibadat Kristiani, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, pasti ada nyanyinya, ya kan? Ada mendengarkannya, ya kan? Itu semua udah diatur untuk omong. Ya. Nah, setelah omong baru kita jawab ya, yakin, amin. Ada amin saudara-saudara? Enggak ada, Pak. Amin mana mau masuk sini, Pak, katanya. Panggil jak namanya amin, Pak katanya. Kemana amin, ya kan? Oh, amin enggak datang-datang ke gereja, Pak, katanya. Ini susah. Nama Pak Amin, tapi tak pernah amin dia. Ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini jelaslah, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan. Bayangkan. Ini sebenarnya maksudnya adalah salah satu ungkapan, pada waktu aku berkenan. Ya, dan pada hari aku menyelamatkan. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Ya, semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Ya kan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, itu kan doa-doa singkat, pendek, jelas, tepat dan padat. Ya. Jadi sebenarnya ingin mengingatkan bahwa berkenan kepada Allah itu adalah ketika kita mau bertobat kepada Allah, berbalik kepada Allah. Ya. Mengoyakkan hati kita. Ya. Jadi hati kita yang tertutup oleh dosa itu kita koyakkan. Ya. Kita doa terus kan, Tuhan sadarkanlah aku supaya tak jadi jahat. Tapi kita tidak mau bertobat. Hanya mau minta sadar ya. Dah sadar pingsan. Dah pingsan nanti kesurupan misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan. Maka dalam Injil Matius dijelaskan khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Nah, ini berat nih. Kewajiban agama ya. Mana misa lo? Oh, misa lo. Sampai di gereja mana misa? Ngopi dia. Ngopi. Ya. Sampai di bukan kebaktian di gereja, singgah lo warung kopi. Hanya ngantar istri, anak. Kau pergi mas sana, nanti papa nyusul gitu. Dah selesai baru jemput. Tetangganya, rajin Pak Sianu nih ke gereja. Ke gereja tapi dia ngopi di depan. Gitu terus. Atau ngantar suami, istri dan anaknya, dia tidak masuk gereja, ngobrol di luar gereja. Ini banyak kejadian ya. Terutama ketika saya pengurus DPP itu kan saya perhatikan. Saya kan biasa survei itu. Lihat ya kan. Oh, banyak yang ngobrol rupanya di luar kan. Ya. Sampai di suatu tempat ya, sampai di pagar. Bahkan dibuat kursi seperti kursi warung kopi. Enggak juga dia duduk di situ. Nanti kalau udah mau komuni baru dia lah datang. Nah, ini sering kan? Mau ke gereja nih ngantar anak istri. Betul ya, ngantar anak istri, tetapi dia tidak melaksanakan untuk mendengarkan firman sabda Tuhan. Rajin Bapak si Anu nih, Bapak si A nih ke gereja, tiap minggu ke gereja katanya. Memang tiap minggu ke gereja, ngantar istri dan anaknya aja. Habis itu pergi ke pasar belanja. Dia enggak ke gereja. Nah itu ya. Atau dia ke gereja masuk hanya formalitas. Pokok khotbah pastor tuh diprotesnya, duduk di belakang. Dengarlah protes tuh. Nggak punya anak, nggak punya istri, nasihati kita katanya. Ngomong terus dia di belakang. Ya ampun. Iya kan? Kalau misalnya imam atau pastornya udah bagus kan? Lihatlah tuh misdinar tuh. Inilah anak saya. Memang nggak mau saya jadikan misdinar pelayan misa. Lihatlah tuh. Anak orang dikritiknya. Atau
ada orang nyanyi sumbang. Lihatlah kur tuh. Maka aku tak mau gabung di kur katanya. Ya, suaraku yang merdu takut tercemar katanya. Wah, pokoknya dia protes ya di belakang tuh. Ya, hidupnya begitu. Nah, itulah orang yang melaksanakan kewajiban agamanya hanya formalitas. Kemana Pak? Ke gereja. Rajin Bapak ini ya. Lalu tiba-tiba dia selingkuh. Heran gak? Bapak ini rajin ke gereja ngantar istri dengan anaknya. Kata istri, ya hanya ngantar Pak. Maka dia berselingkuh katanya kan. Dia hanya ngantar aja. Oh ngantar ya, ya itu. Taat ya kan. Ikut ibadat lingkungan, tetapi kelakuannya ya begitu. Mengapa? Dia hanya cuap-cuap saja. Pura-pura saja gitu. Nah ini yang dimaksudkan Yesus ini keras. Ya, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Ya. Tiba-tiba di dalam sel, marilah kita berdoa. Karena kita tidak makan. Rajin dia berdoa. Setelah makanan datang, lupa dia tutup dengan doa. Supaya dilihat ya. Makanan tidak datang, wah ini mungkin rabu-rabu nih kita berpuasa katanya ya. Jadi makanan tolong setengah aja. Tidak tahu kawannya itu kelaparan kan. Jadi dia melaksanakan kewajiban agama supaya kawannya juga ikut gitu. Kita harus bangun pagi nih masak karena kita puasa katanya. Ya kan? Tapi setelah makan dia jam dia puasa, habis itu dia minum air. Ada ya kan, makan permen, makan kue dan sebagainya. Ya kan? Wah hebat kamu tahan 40 hari berpuasa ya. Iya, sejam kemudian dia pergi tah makan kemana-mana gitu. Nah ini maksudnya ya. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Jadi dia cerita, kalau saya nanti jadi anggota dewan, ini rumah gereja ini dari marmer katanya. Dicanangkannya. Pilih saya. Kalau saya jadi kepala desa, salib itu dari emas. Kalau saya misalnya jadi bupati, ya kan? Kalau bisa kita buat basilika. Kan di atas katedral itu basilika. Luar biasa, dicanangkan dulu. Ya kan? Tanah saya yang 50 hektar saya sumbang untuk gereja katanya. Kalau saya jadi bupati. Ya kan? Sekali dah jadi bupati lupa deh. Pak, Bapak kan mencanangkan itu. Tanah 50 hektar. Itu kan kampanye. Nanti kita pandai proses lah, pelan-pelan katanya. Dah lupa. Nah, jadi banyak dia canangkan ya. Ya memang politisi model begitu kan. Maka politisi itu memang harus bertobat ya. Karena dia memang suka mencanangkan sesuatu. Kalau enggak Pak, enggak dipilih orang Pak. Ya kan? Tenang. Ya kan? Sekolah gratis. Sekolah sih gratis. SPP bayar Pak. Dia bilang kan. Dah jadi dia kan. Mana sekolah gratis. SPP harus bayar katanya. Kan susah nih sekarang. Bersilat lidah. Jadi gara-gara lidah, perkataan ini memang luar biasa lah. Tenang, ya kan? Pokok kita pesta 7 hari 7 malam katanya. Ya jadi dicanangkan. Nah inilah orang munafik. Nah kita pun harus mengikis kemunafikan kita itu. Ya. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Nah ini adalah teguran bagi kita semua. Ya, bagi kita hamba-hamba Tuhan ya. Bagi saya dan bagi semuanya. Karena kita sering menyombongkan diri kita sendiri. Menyombongkan diri kita sendiri. Dan akibatnya teguran inilah pada masa Prapaskah ini kita retret agung untuk mengoreksi diri kita. Ya, mengoreksi diri kita. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan para tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini adalah teguran bagi kita bagaimana kita pada masa Prapaskah ini berdoa. Hubungan kita dengan Allah yang paling utama, keintiman, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, inilah, ya, sudah diterangkan Yesus bagaimana berpuasa, ya. Jadi santai aja kita berpuasa, tidak perlu kita bilang saya berpuasa, ya kan? Cukup, ya kan, pada hari ini Rabu Abu, ya. Kalau orang masih bertanya, puasa kan? Ya kan? Ya, seperti itulah. Jawaban kita itu adalah jawaban-jawaban pertobatan bagi diri kita sendiri. Mari kita pada masa Rabu Abu ini, kita memasuki masa Prapaskah, 40 hari 40 malam, retret agung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau berbalik, karena Tuhan Yesuslah yang mengubah kita menjadi berbalik kepada Allah. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, kita mau bersyukur bahwa kita bisa masuk ke dalam retret agung ini pada masa ini. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita mengikuti, ya, upacara penerimaan abu.